Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Annisa Silalahi, NPM 1913140007 dari Prodi PPKN semester 5. Menurut Milan Rianto tahun 2001, rasionalitas pendidikan budi pekerti dalam PPKN mendasarkan diri pada pokok-pokok gagasan sebagai berikut. Sistem pendidikan nasional terselenggara dengan mengemban amanat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara lebih rinci, amanat tersebut dijabarkan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Dalam pasal 3, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan terdapat di dalam pasal 4. Apabila diperhatikan, pada hakikatnya pembelajaran PPKN untuk menyiapkan para siswa kelak sebagai warga masyarakat sekaligus sebagai warga negara yang baik. Sehubungan dengan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka pembelajaran PPKN pada jenjang pendidikan dasar dan menengah secara konseptual mengandung komitmen utama dalam pencapaian dimensi, tujuan pengembangan kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Berdasarkan orientasi pada komitmen tersebut, maka peran dan fungsi serta tanggung jawab guru PPKN pada setiap jenjang pendidikan sangat diharapkan untuk mau dan mampu menjadikan para siswa sebagai calon warga masyarakat sekaligus sebagai warga negara yang baik. Adapun ciri-ciri antara lain religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, toleran, saudarakan hak dan kewajiban, mencintai kebenaran dan keadilan, peka terhadap lingkungan, mandiri dan percaya diri, sederhana, terbuka, dan penuh pengertian terhadap kritik dan saran, patuh dan taat terhadap peraturan, tidak suka berbuat onar, kreatif, dan inovatif. Maraknya isu dari berbagai pihak yang menyoroti penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang belum dapat menghasilkan lulusan berkualitas, termasuk wawasan dan perilaku. Tudingan akan rendahnya kualitas lulusan ini selalu saja mengarah pada kegagalan pembelajaran PPKN. Sebagai bukti dengan menunjukkan sikap dan perilaku tidak terpuji yang sedang menggejala seperti perkelahian antar pelajar. Jika mencermati fakta dan realita yang terjadi, sebenarnya sangat sedikit pelajar yang bertindak amoral dan asusila dibanding dengan jumlah pelajar secara keseluruhan. Hal ini berarti ada faktor lain di luar PPKN yang mengkondisikan dan memicu maraknya tindakan amoral. Faktor yang dimaksud sangat mungkin karena kurangnya perhatian dan kasih sayang keluarga, kurang kondusifnya lingkungan masyarakat sebagai tempat bersosialisasi, kurangnya keteladanan dari orang tua, tokoh masyarakat, dan para pemimpin, semakin meluasnya ketidakadilan. Terakhir, terjadinya kontradiksi antara nilai, norma, dan moral yang dianjurkan di sekolah dengan kenyataan yang tampak di masyarakat. Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan CPHC tahun 1995 halaman 2 yang lebih menunjukkan pada kendala pembelajaran sikap dan pendidikan moral, antara lain pada sikap ambisius, inkonsistensi, dan kontroversial. Di samping itu, dalam Wacana Indonesia Baru, Suprapto tahun 2000 halaman 2-3 telah mengakumulasikan pengalamannya pada era reformasi yang bertujuan menciptakan suatu pemerintah yang bersih dan berwibawa, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, demokratisasi, serta menjunjung supremasi hukum dan hak asasi manusia, telah tergelincir dalam situasi anarkis. Hal ini yang demikian terjadi disebabkan sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi politik dengan menjunjung tinggi nilai HAM yang hakikatnya berupa kebebasan dan tidak diskriminatif dalam segala aspek kehidupan. Akhirnya,
berkembang menjadi tindakan yang tak terkendali dan cenderung anarkis. Yang kedua, harapan masyarakat terhadap pemerintah di era reformasi untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme sulit terrealisasi. Bahkan muncul gaya dan pola korupsi, kolusi, dan nepotisme yang baru yang semakin transparan dan menyebabkan semakin terpuruknya bidang ekonomi dan keamanan. Akibatnya, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia mulai luntur dan hal ini diperparah dengan maraknya disintegrasi dan tuntutan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, moralitas sebagai anggota masyarakat telah merosot tajam, di mana tiada lagi kesanggupan untuk membedakan antara tindakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta tepat dan tidak tepat. Di sini hampir tiada lagi rasa malu sehingga tindakan yang tercela sekalipun dilaksanakan dengan penuh kebanggaan. Yang keempat, peran elit politik akhir-akhir ini semakin tidak menunjukkan suri tauladan yang baik, cenderung mengarah pada persaingan yang tidak sehat dan tidak berkualitas. Seperti pengajuan interpelasi DPR pada Presiden dan tindakan pasca memorandum, belum lagi pada sidang DPR ricuh dan saling pukul. Sedikit berbeda dengan pendapat Nurcholish Madjid yang menyatakan bahwa kondisi yang mengarah pada tindakan anarkis itu sebagai proses menuju demokrasi dan harus dibayar oleh bangsa Indonesia. Begitu juga menurut pengamat sosial, adanya kecenderungan sikap dan perilaku menyimpang ditegarai sebagai sistem negatif era globalisasi. Seperti yang pertama, kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, penindasan oleh yang kuat kepada yang lemah, mayoritas terhadap minoritas. Yang ketiga, ketimpangan yang semakin serius antara si kaya dengan si miskin. Yang keempat, perusakan lingkungan dan penebangan hutan secara liar tanpa memiliki rasa malu dan rasa tanggung jawab. Semua krisis moralitas dan krisis multidimensional yang dialami bangsa Indonesia tersebut kiranya perlu segera diatasi secara sungguh-sungguh dan komprehensif oleh semua pihak. Dalam konteks ini, Depdiknas sesuai dengan kewenangannya telah berupaya menata penyelenggaraan pendidikan, dan salah satu alternatif yang dipilih adalah dengan penyelenggaraan pendidikan budi pekerti di sekolah.